Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 19 Oktober 2022, hari biasa pekan biasa ke-29, menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, seorang hamba atau pelayan yang baik dan sudah lama bekerja di sebuah rumah keluarga tertentu, tentunya ia sudah tahu kebiasaan dan kebutuhan tuan rumah dan anggota keluarganya. Ungkapan kesiapsediaan kita sebagai murid Tuhan digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tadi, dikatakan dalam ayat ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kesiapsediaan atau kesiapsiagaan sebagai murid Tuhan seperti kesiapsediaan seorang hamba, menantikan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan tuannya, apapun itu, hanya ya dan amin pada segala apa yang Tuhan mau. Relasi atau hubungan yang baik antara hamba dengan tuan rumah dan kewajiban seorang hamba memelihara hubungan dengan tuan rumah itu tetap dalam keadaan baik adalah hal yang sangat penting. Seorang yang menghamba amat terikat dengan tuannya, mau bekerja dan setia melakukan yang tuan rumah mau, maka hamba itu akan tercukupi kebutuhannya dan selamat. Bila seorang hamba merencanakan segala yang jahat dan melukai tuan rumahnya, maka bisa jadi malapetaka bagi hamba itu dan tidak ada jaminan keselamatan. Oleh karena terbiasa bertemu dan saling kontak, maka seorang hamba akan tahu betul segala kebutuhan dan segala yang tuannya mau tanpa tuannya harus mengatakannya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, melalui sabda Tuhan hari ini yang disampaikannya dalam sebuah perumpamaan, menjadi sebuah refleksi untuk hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu kemauan dan kehendak Allah yang adalah Tuhan kita? Caranya adalah dengan bertekun dalam doa, membaca, mendengar, dan merenungkan dan meresapkan sabdanya.
ikut merayakan Ekaristi dan ragam kegiatan rohani pribadi ataupun kelompok. Dari situlah kita bisa mengenal kehendak Allah dan mewujudkannya dalam praktek hidup setiap hari. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih sejati, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus sebagai sumber kekuatan dan keselamatan kekal, serta dimampukan untuk melakukan segala hal yang berkenan di hatinya lewat raga kami, sehingga jiwa dan raga kami semakin dimurnikan oleh karena mampu melakukan segala yang berkenan di hatimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.